Ya, halo guys, kembali lagi bersama Ayi di YouTube channel ya. Melanjuti yang kemarin ya mengenai klaim saya ya tindakan operasi ya dari benjolan ya yang di saya di kista kulit ini. Nah, biar teman-teman tahu ya kemarin saya hampir lupa nyampein tapi nggak apa-apa ya guys ya. Surat jaminan akhir rawat jalannya sudah turun dari Prudential guys. Nah ini guys, ya surat jaminan akhirnya udah turun. Jadi berapa yang dijaminkan? Nah ini biaya tindakan bedah rawat jalan, ya biaya yang diajukan oleh rumah sakit. Kemarin kan kisarannya antara 5 sampai 7 juta ya kisaran tindakannya ya, biaya tindakan operasinya. Ini udah keluar nih guys. Biaya yang diajukan oleh rumah sakit Rp5.549.500. Yang dijaminkan, biaya yang dijamin adalah Rp5.549.500. Yang artinya adalah full cover sesuai tagihan. Ya guys ya. Jadi ini kemarin baru turun surat jaminan rawat jalan akhirnya itu tanggal 5 Juni 2023 jam 22.31 ya. Terima kasih kepada Prudential ya dan juga kepada Rumah Sakit Bogor Senior Hospital ya, Mayapada Hospital yang ada di Jalan Pajajaran ya. Karena kenapa? Saya nggak perlu nunggu lama di rumah sakit tersebut. Nah, kebanyakan kan kalau jaminan akhir belum keluar ya, pasien yang jadi korban untuk menunggu proses administrasi antara rumah sakit dengan perusahaan asuransi. Betul nggak? Nah, tapi ini BMC Mayapada Hospital ini benar-benar top pelayanannya kepada nasabahnya. Ini jadi nasabah nggak disuruh menunggu ya selama mereka mengurus administrasi ya. Dan sebenarnya teman-teman, kepada rumah sakit di luar BMC Mayapada Hospital nggak perlu sebenarnya untuk menahan pasien ya atau nasabah kami ditahan di rumah sakit berjam-jam, bahkan ada yang sampai 6 jam, mungkin bisa sampai ada yang sehari mungkin. Itu nggak perlu sebenarnya, ya. Jadi, perusahaan asuransi pasti akan membayar. Yang penting, pada saat nasabah jaminan awalnya, ya, surat jaminan awalnya itu sudah masuk sesuai plan yang dipilih, teman-teman, ya, terutama teman-teman rumah sakit, ya. Para administrasi rumah sakit ya, ini penting diketahui ya, karena bukan apa teman-teman, ada nasabah saya ya, dia ke rumah sakit, saya langsung sebutin aja nggak apa-apa ya, Gleneagles Penang Malaysia ya. Itu rumah sakit boleh jadi acuan buat rumah sakit seluruh Indonesia, karena kenapa? Pelayanannya ya. Begitu kemarin nasabah saya sudah boleh pulang ya, dia cukup kasih tunjuk kartunya aja. Oh, sudah kartu kan? Ya udah dijaminkan asuransi, ya udah selesai. Tidak ada biaya yang ditagihkan. Dan padahal rumah sakit tersebut belum melaporkan kepada jaminan akhirnya, belum dilaporkan kepada pihak perusahaan asuransi. Tapi dia sudah berani memulangkan pasiennya, guys. Ya, teman-teman, ya. Seluruh rumah sakit nih ya yang ada di Indonesia terutama ya, tolong jangan sampai si pasien atau si nasabah kami terutama itu jadi korban hanya untuk menunggu administrasi kalian ya. Kalian ini dalam artian antara rumah sakit dan perusahaan asuransi. Yang jadi korban nasabah disuruh nunggu. Itu nggak etis sih menurut saya sih ya, menurut saya pribadi itu nggak etis, karena pelayanan yang diutamakan adalah ya, begitu pasien sudah dijaminkan di jaminan awal ya, surat jaminan awal udah sesuai dengan plan yang dipilih ya, dan udah sesuai, itu nggak usah khawatir untuk tidak diganti ya. Sebagai tolak ukur aja, rumah sakit yang di Gleneagles ya, Penang Malaysia, dia sudah memulangkan pasiennya ke Indonesia loh. Ya. Sementara ya, saya udah cek
di perusahaan asuransi, ya karena saya di Prudential, saya cek pihak rumah sakit tersebut belum mengirimkan dokumen akhir kepada Prudential. Tapi rumah sakit tersebut sudah memulangkan pasiennya. Dan pada akhirnya, Prudential mengcover seluruh tagihan rumah sakit Gleneagles. Jadi, nggak ada nombok untuk nasabahnya, nggak ada. Ya karena udah pulang, udah beres, selesai. Dan Gleneagles juga tidak ada nombok. Jadi bukan berarti, nanti jadi kalau misalnya ada excess claim, jadi perusahaan asuransi jadi ibaratnya rumah sakit Gleneagles yang jadi penanggungnya. Enggak. Saya cek ya, biaya yang diajukan dengan biaya yang dijamin sama nilainya. Ya. Jadi nggak usah khawatir, seluruh rumah sakit swasta terutama yang ada di Indonesia yang rekanan dengan perusahaan asuransi pasti akan membayar. Yang penting, surat jaminan awalnya sudah sesuai dengan plan nasabah ambil. Itu yang penting. Jadi ya, ini salah satu, ini saya baru pertama klaim selama saya di Prudential. Ya. Saya dari join di Prudential tuh tahun 2008 ya, baru aktifnya di 2009. Bulan Mei deh. Antara Mei dan Juni 2009 saya baru aktif. Ya. Selama itu saya baru klaim ini sekali. Klaim ini. Kista kulit yang ada di punggung sebelah kanan saya nih, yang belah kanan atas ya. Ini luar biasa. Sudah proven ya, sudah proven. Jadi saya nggak salah memilih berpartner bisnis dengan Prudential. Karena saya pribadi sendiri, orangnya itu nggak bisa mengambil keputusan langsung, ini pilih nih, nggak bisa. Saya harus bereksplorasi dulu. Kemana ini perusahaan yang benar-benar dapat mengerucut, dan akhirnya saya mendapatkan pilihan di Prudential. Jadi terima kasih Prudential ya, sudah sesuai dengan apa yang motonya, sesuai tagihan, betul-betul sesuai tagihan. Jadi teman-teman, jadi ini saya mengajukan sebelumnya pre-admission dulu. Jadi buat nasabah kalau ada benjolan atau whatever yang membutuhkan surgery, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Ya, jangan dianggap remeh. Karena benjolan itu bisa dua, benjolan jinak, ada benjolan ganas. Kalau benjolan jinak, ya mungkin kayak saya nih, kista kulit, ya, atau benign neoplasm. Nah ada juga tumor ganas, bahkan kanker, guys. Kalau kanker itu mengakar, dia kalau yang kemarin kan saya diangkat kan utuh ya, bulat, yang nggak ada akar yang kemana-mana. Kalau cancer itu berakar, hati-hati guys. Jadi kalau tenaga medis, ya dokter anestesi mengangkatnya nggak sampai bersih banget, ada yang ketinggalan lah ibaratnya ya, itu akan mungkin bisa malah menjadi ganas 2 kali lipat guys, hati-hati ya. Jadi saran saya harus benar-benar ya di PA sebelumnya, di patologi anatomi ya, di biopsi. Tapi kemarin karena ini dokternya udah senior banget ya, kita nggak usah sebut karena dokter ini nggak mau disebut namanya ya, takut tenar mungkin ya. Jadi ini dia udah biasa menangani hal ini. Jadi kalau dia sebut cancer, dia bilang ya udah PA dulu deh. Nah berarti ada something wrong. Tapi kalau bilang ini mah cuman ini aja, udah nggak apa-apa, langsung operasi aja. Nah udah, itu dokter senior. Kalau dokter-dokter baru biasanya selalu mengandalkan biopsi dan di PA, ya, patologi anatomi. Begitu guys, ya. Jadi terutama untuk pelayanan rumah sakit di luar BMC Mayapada Hospital, ya, mohon untuk tidak menahan pasien kami atau nasabah kami, ya, di perusahaan asuransi, ya. Oleh karena masalah administrasi kalian ya dengan perusahaan asuransi itu belum beres, jadi pasien disuruh tunggu. Nggak perlu.
Perusahaan asuransi pasti bayar. Yang penting surat jaminan awalnya itu udah sesuai dengan plan yang dipilih oleh polis nasabah. Itu. Terus masalahnya ada lagi, kemarin ada yang tanya ke saya, masalah free room upgrade. Ya, ini juga ada salah satu dari rumah sakit swasta, kita nggak usah sebutkan, ya, staf dari rumah sakit swasta mengenai perihal free room upgrade. Kalau free room upgrade, pengertiannya adalah jika kamar yang dipilih penuh, ya, memang kondisinya rumah sakitnya ya penuh, keterbatasan kamar yang disesuai dengan plan yang dipilih. Itu pasien atau nasabah berhak naik satu tingkat di atas yang terendah. Gitu, teman-teman. Begitu, teman-teman. Ya, itu disebut free room upgrade. Jadi boleh memilih untuk naik satu tingkat di atasnya. Free room upgrade. Atau istilah kedua, boleh memilih tipe kamar apapun. Ya, yang penting sudah sesuai dengan kriteria rumah sakit, teman-teman. Begitu, teman-teman. Ya, jadi cukup jelas ya, teman-teman ya. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan komen di kolom deskripsi video ini. Nanti saya mungkin bisa menjawabnya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya buat teman-teman. Khususnya para rumah sakit, tenaga medis, ya, yang bekerja di rumah sakit, yang urusannya dengan administrasi rumah sakit. Boleh komen di kolom deskripsi video ini. Ya. Jadi terima kasih Prudential dan juga terima kasih kepada BMC Mayapada Hospital, ya, yang ada di Bogor. Ya. Ini benar-benar pelayanannya top, ya. Jadi bukannya saya disuruh nunggu, tapi saya dipulangkan dulu sambil mereka menunggu proses administrasi kepulangan pasien. Ya, sampai keluar surat jaminan akhir rawat jalan. Nah, sama kalau ini kan hitungannya one day care, ya, one day surgery, ya, biasanya istilahnya gitu ya, untuk jaminan tanpa harus rawat inap. Ya, itu kalau surat jaminan rawat inap sama surat jaminan rawat inap. Ada surat jaminan akhirnya seperti ini. Ya, ini teman-teman tenaga medis atau terutama di bagian administrasi rawat inap ini harus keluar. Baru semua ini total bill-nya sesuai. Jadi rumah sakit sudah dibayar full oleh perusahaan asuransi. Jadi nggak ada sangkut paut dengan pasien atau nasabah. Pasien nasabah kan itu dia hanya memiliki kartu manfaat rawat inap. Jadi sebenarnya ini dengan fasilitas yang dia miliki, seharusnya perusahaan asuransi dan rumah sakit memberikan pelayanan yang terbaik, yang the best kepada pasien dan nasabahnya. Oke guys, demikian ya, semoga bermanfaat ya konten ini. Dan tidak lupa, saya juga dapat ini, sebelum saya close, ini saya dapat 2 macam obat ternyata. Dikasih 2 macam obat kemarin ya. 2 macam obat, yang satu antibiotik, harus dihabiskan. Yang satu lagi untuk penghilang rasa nyeri. Luka, ini kan ada luka bekas jahitan pastikan nanti ya. Jadi nanti hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 saya harus kembali untuk check up. Ya, untuk rawat jalan setelah tindakan tindakan bedah rawat jalan. Ya. Jadi tanggal 9 Juni 2023 saya kembali untuk konsul dengan dokter bedah, ya, bedah umumnya yang membedah saya kemarin untuk membuka perban jahitan, yang penutup jahitan. Gitu guys. Nah, ini buat teman-teman aja ya. Jadi ini ada 2 macam. Nama obatnya sih ini Mevinal yang 500 mg ya. Sama yang Sporetic yang 200 mg ya. Sporetic ini guys. Jadi ada 2 macam. Jadi kalau yang ini yang penghilang rasa nyeri itu Mevinal yang 500 mg. Kalau yang antibiotiknya itu yang Sporetic 200 mg. Gitu. Diminumnya sehari 2 kali ya, jeda minuman ke-1 sampai ke-2 itu 12 jam jedanya. Jadi sehari 2 kali. Jadi saya berarti kalau
Ini minumnya pagi tuh guys, jam 7 pagi ya, sampai jam 7 malam minum yang kedua. Gitu guys. Oke guys, demikian ya. Seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa yang ini aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!